Agak. Dia nggak mau ngomong. Nah, Buset, depan. Maju lagi boleh. Apa wadah maju Mbak? Maju Mbak. Saya maju dikit saya. Ya, Sya, gue pegangin HP lu dah. Jangan pegang, fokus saya. Sudah. Oke ya. Udah ya. Ya Bang. Oke. Selamat siang teman-teman wartawan. ya Iya. Jadi hari ini agendanya adalah mediasi dan PA Jaksel juga telah memanggil via surat ke Polda Jatim, cuman Polda Jatim tidak mengiyakan dan tidak juga mentidakkan untuk video call ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Jadi mediator memutuskan untuk kuasa hukum mewakili Pak Ferry di sini untuk hadir mediasi dan saya juga mewakili Bu Vena untuk acara mediasi. Terus juga inti dari mediasi sih mediator meminta supaya bisa rujuk kembali. Tetapi ya akhirnya keputusan dari kuasa hukum Pak Ferry juga tidak bisa untuk berdamai dan dari pihak kita juga tidak bisa untuk berdamai. Jadi lanjut ke agenda selanjutnya yaitu pembacaan gugatan. Pembacaan gugatan tanggal berapa Bang? Mungkin udah ada. Pembacaan gugatan tadi saya kan belum dapat info karena sistemnya e-court, jadi nanti saya akan komunikasi sama penggugat. Mbak Vena tadi di dalam mungkin ada matanya agak berlinang tadi. Ya itu, kalau masalah berlinang itu tadi saya bilang dari awal, itu kan masalah pribadi. Mediator meminta untuk menceritakan dari awal sampai akhir perceraian, kenapa bisa jadi ada gugatan cerai talak ini, makanya Mbak Vena sampai nangis. Untuk detail awalnya kita nggak bisa cerita, jadi tolong dimaklumi ya, karena itu sifatnya rahasia. Mbak Vena sendiri nggak bisa video call sama Mas Ferry sendiri, nggak bisa ngomong langsung. Ya, mediasi langsung Mbak Vena. Udah tahu ya, memang situasinya kan Ya. bisa terjadi, bisa enggak. Jadi memang segala hal udah aku persiapkan. Yang paling penting sih sebetulnya next step ya, ya Mas Yadi. Next stepnya adalah sidang lanjut, sidang cerainya. Dan saya juga mohon doa dari teman-teman wartawan, insya Allah segera P21 supaya saya juga bisa terus berjuang di kasus KDRT, karena fokus saya sebetulnya di kasus KDRT. Kalau perceraian itu kan gugatan juga bukan dari saya ya, gugatan dari Ferry sendiri. Artinya ya sebetulnya alhamdulillah dia berarti juga ingin menyelesaikan perkawinan ini. Ya udah, nggak apa-apa, saya ikutin aja. Mbak Vena tadi kan disuruh cerita dari awal, itu yang membuat Mbak Vena akhirnya kayak traumatik lagi untuk menceritakan detailnya ada. Kalau trauma sampai saat ini saya bicara ada trauma, karena saya ini kalau kayak kemarin nyetir udah tahu jalurnya tuh dari sekolah Fania, tinggal lurus aja ke rumah, suka tiba-tiba distrek belok gitu. Ada lah in second saya suka nggak fokus. Kemudian saya misalkan janji di mana, kok kayaknya bukan di mall ini tapi kok ke mall ini gitu loh. Misalkan dari Plaza Senayan ke Senayan City kayak gitu-gitu tuh pasti ada trauma. Karena saya juga masih terus untuk healing ya, hipnoterapi seminggu sekali masih terus. Dan yang paling penting memang sekarang saya kan juga sama ya, terutama sama Allah ya, curhat sama Allah itu. Alhamdulillah yang saya rasakan sekarang adalah bisa tenang aja menghadapi apapun pemberitaannya, apapun. Ya playing victim sih yang paling berat dari korban KDRT itu adalah di playing victim, dan adanya ya itu ya cywar yang luar biasa itu kadang suka jadi apa ya, pemicu juga ya Mas ya. Benar. Gitu, tapi ya harus tetap minta sama Allah kekuatan, Sabar. terutama kekuatan iman dan juga kesabaran yang luar biasa. Itu Mbak Vena, bisa mungkin tenang. setelah hipnoterapi ini apa yang dirasakan sih? Apa udah mengambil job lagi untuk kerja, untuk mungkin mendistract lah hal-hal yang ada, tidak berkegiatan lagi gitu Mbak? Kalau kegiatan belum bisa untuk cari uang belum, karena aku sendiri masih, karena aku kan memang pekerjaan terakhir influencer, youtuber, ya kalaupun sekarang aku tuh hanya pengen, ya itu tadi ya palingnya mental ya, setiap kali datang ke pengadilan, apalagi nanti pengadilan yang khusus kasus KDRT itu pasti mentalnya harus
harus lebih diperkuat karena kan belum ada pengakuan ya. Dan tawaran-tawaran endorse juga sebenarnya Iya, banyak ya Bu. tapi belum bisa Tapi belum diambil bisa diambil. karena belum bisa fokus. Ya. Mbak Vena, ini yang bikin Mbak Vena melanjutkan buat maju terus buat perceraiannya. Ya kan memang udah ditalak cerai. Jadi masa mau aku yang nggak setuju kan nggak Iya. bisa. Nggak bisa. Terkait Mbak Vena dengan kecewa nggak? diri, apa itu Mbak Vena? Lagi nanya yang ke diri sendiri itu. Tadi kan kita mau dijawab tuh aktor dari Kediri atau ke Polda? Polda. Oh, ini Polda yang lumayan sore ya. Mau saya atau Ibu? Saya aja ya. Oke. Masih ada. Jadi gini, oke, kita urutkan dari awal sidang tanggal 23 Februari. Kalian ingatkan semua kan? Besoknya Bu Vena datanglah ke Polda Jatim atas dasar perlengkapan berkas atau biasa yang disebut P19. Tapi mohon dicatat sama diingat ya. Lihat ke depan mungkin Bang, ke kamera. P19 itu adalah hal yang biasa dilakukan oleh kejaksaan atau kepolisian untuk melengkapi berkas. Jadi tidak ada yang benar ucapan dari pengacara sebelah tidak ditemukan adanya unsur pidana seperti itu. Ini SP2AP-nya nih. Ya, ini aslinya nih. Wow, itu aslinya Bu. Ini Oke. aslinya. Mungkin Itu, Bu. dibacain aja. Ya. Ini kan Ya. nih, kasih lihat. Ini aslinya nih. Oke, dikasih lihat aslinya aku baca yang ini. Jadi di sini tertulis surat tanggal 6 Maret 2023 dari Polda Jatim. Ya kan? Di sini juga ada tertulis pada tanggal 3 Maret berkas tersangka Raden Ferry Irawan telah dikirim kembali. Artinya surat pengembalian berkas yang waktu dilengkapi pada tanggal 24 telah dikirim kembali pada tanggal 3. Bukan untuk menemui Pak Ferry di sana, gitu loh. Dan juga ternyata Pak Ferry pada tanggal 17 Januari 2023 telah mengirimkan surat ke Kapolda Jatim. Intinya untuk meminta restoratif justice. Dan pada tanggal 24 tersebut, kebetulan Mbak Vena langsung ditemui sama Pak Dir. Itu. Berarti tidak ada pertemuan dua mata ya, maksudnya antara Empat mata dong. empat ya, maksudnya maksudnya. Ya nggak Empat, mungkin lah. empat mata. Enggak ada pertemuan empat mata. Jadi pas pada saat restoratif justice itu yang ada cuma Bu Vena, kuasa hukum ada, rekan saya, tapi itu harus menunggu di luar. Bu Vena, Pak Ferry, Pak Dir, Pak Kanit, dan Penyidik. Pak Penyidik. Di dalam cuma berlima ya Bu. Ibu penyidik Ibu Penyidik, iya. cuma begini. Jadi setelah dilakukan restoratif justice, ya akhirnya tidak ditemukan titik jalan tengah lah intinya di sana. Dan di sini juga tertuang ya di SP2AP-nya. Yang poin 2B, menindaklanjuti permohonan perdamaian 17 Januari yang ditulis dan ditandatangani sendiri di atas materai oleh tersangka Pak Ferry kepada Kapolda Jatim pada tanggal 24 Februari. Berarti nyambung ya, antara Bu Vena telah menyelesaikan perlengkapan berkas. Saudari baru bersedia untuk dipertemukan dengan tersangka Pak Ferry, namun belum tercapai upaya perdamaian atau restoratif justice. Tapi yang dibilang Mbak Vena kalau Mas Ferry-nya dipanggil Mbak Vena itu berarti nggak ada sama Mengakui sekali itu. ya? Berapa? Mau KDRT. KDRT katanya. Nah, bener nggak Mbak itu Mbak? Mbak Venanya maksa gitu. Maksa? Karena Enggak ada maksa lah. Gimana coba cara maksa? Ada Pak Dir kriminal umum itu orang paling tinggi loh di sana setelah Kapolda. Gimana cara maksa? Cara intimidasi? Ya nggak mungkin lah seorang perempuan mengintimidasi terlapor atau udah tersangka. Apalagi yang meminta restoratif justice adalah dari pihak Pak Ferry. Nggak mungkin Bu Vena mengintimidasi. Gimana caranya mengintimidasi? Dan satu hal yang paling penting ya, kalau ada yang bilang itu intimidasi adalah hoax. Dan kita tidak segan-segan akan mengambil upaya hukum, apalagi terjadi sekali lagi
pemberitaan tentang intimidasi dan tidak disertai dengan bukti, kita akan laporkan ke Polda Metro Jaya terkait Undang-Undang ITE pencemaran nama baik pasal 27 ayat 3. Tapi disebut berkasnya belum cukup bukti ketika belum melakukan. Betul, justru itu benar. Karena yang P19 itu tidak lengkap, Bu Vena datanglah di sana terbang untuk melengkapi. Ternyata Pak Ferry mengirim surat pada tanggal 17 Januari untuk meminta RJ atau Restoratif Justice. Nah, di sana dipertemukanlah antara Bu Vena, Pak Ferry, yang tadi saya bilang Pak Dir, Pak Kanit, sama Bu Penyidik. Gitu. Nah, pertemuan itu Kuasa hukum yang nggak boleh, yang namanya Restoratif Justice atas permintaan Pak Dir sendiri tidak boleh didampingi kuasa hukum. Gitu. tapi Dia gimana disebut Mbak Vena memaksa untuk mengaku telah melakukan KDRT itu berarti bagaimana? Bang? Bentar nggak Mbak Vena? Bukan memaksa itu namanya. Kita ada persyaratan yang boleh Iya. ada Persyaratan persyaratan. Iya. RJ mungkin dijelasin. Iya. Persyaratan RJ itu apa? Jadi kalau misalkan Restoratif Justice itu adalah suatu pengakuan. Iya. Nah, di sini Bu Vena sebagai pelapor meminta langsung kepada Pak Ferry untuk mengakui bahwa dia telah KDRT. Tapi pada faktanya pada saat Restoratif Justice tersebut tidak mengakui perbuatan tersebut. Jadi untuk apa? Nggak ada kesepakatan gitu loh. Restoratif Justice-nya tuh untuk apa? Gitu loh. Minta maaf tapi tidak mau mengaku perbuatan gitu Bang, kan ada video minta maaf juga beredar mungkin. Minta maaf Abi itu. Iya. Oh, itu kan udah lama itu pada saat bikin laporan baru minta maaf. Gitu loh. Pada saat bertemu tidak minta maaf. Pertemuan terakhir mungkin Mbak Vena nggak ada minta maaf. ada komunikasi apa Mbak Vena sama Silakan. Ferry? Sama Abi gitu. Ya, intinya sebetulnya kalau saya sebagai perempuan ya, sebagai istri, saya sebetulnya dari awal saya memang pingin ada kesadaran ya, kesadaran dari suami saya, Ferry, untuk mengakui, karena mengakui itu adalah bentuk tanggung jawab. Ya, mengakui bagi saya sebagai istri adalah bentuk tanggung jawab dia. Tanggung jawab itu bukan hanya materi ya. Tanggung jawab itu bagaimana dia punya tanggung jawab keselamatan saya, harga diri saya. Itu kalau istri harga dirinya siapa yang jaga? Selain dirinya sendiri, pastikan suami. Nah, di saat itu saya melihat bahwa permintaan dia dari tanggal 17 Januari, kemudian saya belum memenuhi dan akhirnya alhamdulillah saya juga di tanggal 24 Februari saya juga masih manusia biasa, saya punya hati nurani. Saya masih optimis sebetulnya untuk memberikan kesempatan Mas Ferry ya untuk bisa, ya itu surat RJ-nya kan, ya udahlah saya coba. Siapa tahu ada hidayah ya. 2 bulan sejak 2 laporan. bulan sejak laporan ada perubahan. Siapa tahu ada hidayah tadi itu. Karena mengakui itu kan bentuk tanggung jawab dan kasih sayang dong. Kalau suami itu sayang bukan di mulut kan, di perbuatan. Saya pikir 2 bulan ada perubahan. Ternyata belum mengakui. Ya saya nggak maksa kan. Kalau saya maksa mungkin udah ngaku kan. Tapi kan karena saya nggak paksa, kan persyaratan RJ itu jelas. Ya, pengakuan dulu tanpa dipaksa. Nah, setelah ada pengakuan mungkin perdamaian. Setelah ada perdamaian mungkin ada kesepakatan antar dua pihak, yaitu saya ada lawyer, Ferry juga ada lawyer, kan begitu. Itu pun kalau menurut Pak Direktur harus juga ada yang namanya evaluasi. Jadi kalau evaluasinya oke, ini bagus semuanya smooth, kemudian Ferry juga berkelakuan baik, mungkin saya kan nggak tahu ya kayak apa, itu mungkin bisa. Jadi nggak serta merta. Nah begitu dijelaskan tambah menggelengkan kepala. Ya udah, saya juga ya sudah, saya juga harus kembali ke Jakarta. Jadi ya buat semua perempuan Indonesia sekali lagi saya mohon doanya, mohon juga dari teman-teman wartawan yang sudah mengawal. Saya terima kasih banyak karena ini peristiwa ini bukan peristiwa yang mudah buat hidup saya, tapi saya kuat-kuatin terus setiap harinya diri saya untuk bisa menghadapi kalian,
belum ada berita yang nggak benar, tapi saya tetap memilih diam karena saya menghormati ibunda dari Ferry Irawan. Itu orang tua, saya tidak akan menanggapi, tapi semua juga ada batasan. Semua itu pasti ada batasan. Jadi saya mohon klarifikasi saya dan juga ini teman-teman dari Sri Kandi, dari kuasa hukum saya udah jelas ya kalau masalah mengintimidasi itu nggak ada, Tidak ada. nggak mungkin, dan saya bukan diem-diem ke sel, mana mungkin. Apa ya? Apa mungkin? Pernah nggak ke Polda? Pernah nggak saya terlihat di CCTV Polda saya ngumpet-ngumpet terus intimidasi? Ada nggak buktinya? Ada nggak? Nggak ada kan? Dan itu kan terjadi semua di ruang Ruang Pak Dir. Pak Dir. Jadi Ferry dipanggil, saya juga dipanggil, baru selesai melengkapi berkas. Karena sebagai warga negara Indonesia yang baik, kalau dipanggil ya harus datang, disuruh ngelengkapin berkas ya harus datang. Saya orang nggak paham hukum, tapi saya menjalani proses hukum ini saya jadi ngerti P19 itu bukan berarti menjurus ke SP3 loh, enggak. P19 itu biasa, melengkapi. Kurang lengkap dan itu ada tahapnya. Dan ini insya Allah, ini kan kalau kita baca nih, udah sampai tahap 3 ya. Tahap Udah 3 apa? udah mau P21. Udah mau P21 insya Allah. Insya Allah. Nih ini kan udah jelas. Tindak lanjut penyidik mengirimkan tersangka Jadi Raden. kalau saya dibilang mengintimidasi itu udah bohong besar gitu loh. Nih kan jelas di sini. Tanggal 3 Maret 2023 berkas perkara atas nama tersangka Saudara Raden Ferry Irawan Kusuma telah dikirim kembali ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Artinya apa? Prosesnya lanjut nggak? Lanjut kan? Jadi bukan Vena melakukan pembohongan publik, itu kan penggiringan opini yang tidak bertanggung jawab. Jadi sekali lagi saya di sini, alhamdulillah teman-teman masih setia sama saya untuk menyamakan berita kan, karena saya nggak mau di sini kalau saya harus kayak debat kusir, saya harus nunggu SP2HP gitu. Bang, kalau mau ngerokok jangan di belakang kamera, depan kamera bang. Gitu. Sensor ya. Jadi saya, nah ini ada juga di poin 3, rencana tindak lanjut penyidik adalah mengirim tersangka Saudara Raden Ferry Irawan Kusuma dan barang bukti ke Jaksa Penuntut Umum apabila berkas perkara telah dinyatakan lengkap atau P21. Akhirnya kan maju, bukan mundur. Kan di sini jelas tuh kata-katanya. Jadi saya nunggu surat ini. Jadi saya mohon maaf bagi teman-teman yang selalu standby di depan rumah saya. Saya bukan nggak mau menghargai profesi wartawan, karena saya nggak mau asal bunyi. Saya nggak mau tanpa bukti. Nah sekarang insya Allah tinggal nunggu P21. Saya mohon doanya, karena kan semua itu ada proses kan. Jadi nggak bisa kita memaksakan, oh kalau yang A ngomong ini harus saya bales tanpa ada bukti. Saya nggak mau. Jadi buat saya ini clear ya masalah itu ya. Tidak ada intimidasi, tidak ada terus diem-diem saya ketemu kayak apa tuh ujuk-ujuk terus nggak pakai, kenapa nggak pakai lawyer ya, karena memang ini beda kamar. Yang namanya restoratif justice itu bukan kayak orang bikin LP, bukan kayak orang bikin BAP yang boleh didampingi oleh kuasa hukum, bukan begitu ya? Betul. Saya ini baru tahu karena ngalamin kasus ini, jadi baru pinter nih. Ini makanya saya ajak teman-teman Sri Kandi, meskipun saya bukan lawyer, saya harus mensosialisasikan, tapi bukan membodohi masyarakat. Dengan cara apa? Menggiring opini yang tidak ada dasar hukumnya. Seperti itu ya teman-teman. Lalu bantahan tersebut seperti apa? Nah itu bantahan. Nah itu yang tadi. Mbak Vena, persiapan umrohnya seperti apa sih? Ya jadi kalau umroh saya insya Allah nanti sama Ferel sama Atala nunggu habis lebaran, karena biar Fania bisa ikut supaya liburan kan panjang ya kalau habis lebaran. Ya mudah-mudahan doain. Tanggal berapa? Belum tahu tapi pokoknya berempat jadinya habis lebaran. Persiapan. Ya kalau saya sekarang hari-hari saya alhamdulillah hari ini masih bisa sehat ya, alhamdulillah. Besok saya pikirin besok karena saya udah nggak berani lagi panjang-panjang gitu. Ya. Mbak Vena hari ini ditemenin sama ayah anda. Ya. Tante. Ini papa. Ini pak. Selalu nemenin. Gimana sih? Sedikit aja Bang. Mbak Vena Ya mama dan papa lah. Karena mama tuh mama papa orang tuaku yang usia mereka udah 70-an sekian, mereka tetap bijak ya. Mereka tidak pernah menyerang siapapun, mereka fokus melindungi aku, mendampingi aku.
tidak perlulah masalah ini kita menyalahkan ke orang lain. Kita introspeksi aja diri sendiri. Kenapa ini bisa terjadi? Tentunya pertama qadarullah, ketentuan dari Allah. Orang tua saya harusnya orang tua yang paling sakit hati dengan peristiwa ini. Tapi alhamdulillah ibu saya orang yang menurut saya bijak ya, tidak terlalu berlebihan dalam menanggapi sesuatu. Dia selalu doain saya meskipun agamanya Hindu. Ya apa ya, itu yang membuat aku selalu, kalau mama saya aja kuat, papa saya aja kuat, masa saya jadi orang udah muda, masih muda lah ya, masa nggak kuat. Ya makanya saya kenapa terus semangat, saya bergabung sama organisasi bukan untuk gaya-gayaan. Saya bergabung sama organisasi karena saya sudah bilang sama Mbak Mutia nih, ketua DPN bidang hukum dan HAM, saya dedikasikan diri saya untuk bantu kalian sosialisasi gitu. Jadi bukan karena pengen ada agenda, enggak lah. Dah, ya. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.